Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, kita ucapkan selamat Hari Santri Nasional yang setiap tahun kita rayakan, yang setiap tahun kita peringati, yang setiap tahun selalu menjadi hari istimewa bagi kita semua, khususnya kaum santri, umumnya bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kita selalu memperingati Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Nah, pertanyaannya, mengapa kita selalu memperingati Hari Santri Nasional di setiap tahun? Nah, sebelum kita bahas, teman-teman, jangan lupa, pada saat kita menjalankan kegiatan apapun, aktivitas apapun, gunakan parfum aura ini, teman-teman ya. Ada 4 item, aromanya segar, supaya kita mendapatkan aromaterapi, nggak mudah marah, nggak mudah emosi, karena aromanya itu segar. Dengan begitu kita bisa berpikir fresh, bisa berpikir objektif dalam segala hal. Ya, segera dipesan 4 parfum aura ini, karya Bang Yayang Sundawa dari Kediri, Jawa Timur. Kita lanjutkan, teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Hari Santri ini sebetulnya mulai diusulkan. Dan pada saat itu Pak Jokowi masih berstatus sebagai calon presiden, masih proses berkampanye. Nah, ini gagasan memperingati Hari Nasional atau Hari Santri Nasional ini memang harus diakui oleh pemerintah. Pada saat itu mulai digagas dan mulai diusulkan kepada Pak Jokowi. Lalu setelah Pak Jokowi menjadi presiden, beliau membuat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang penetapan Hari Santri Nasional. Sehingga sejak tanggal 15 Oktober 2015, peringatan Hari Santri ini dimulai sampai hari ini dan seterusnya. Nah, keputusan presiden tersebut ternyata memiliki 3 alasan, teman-teman. Yang pertama, pada saat berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, para ulama dan santri memiliki andil besar, memiliki peran utama, dan mencetak sejarah kemerdekaan kita. Di samping itu, ulama dan santri berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan, baik melalui pendidikan, melalui pembangunan, maupun melalui budaya. Kemudian yang kedua, Hari Santri ini dibutuhkan untuk mengenang dan meneladani perjuangan serta peran para ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, serta membangun generasi selanjutnya untuk selalu berjuang dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian alasan yang ketiga, pada tanggal 22 Oktober tersebut merujuk pada resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama NU pada saat itu, yaitu sebuah ketetapan yang menggerakkan massa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Seruan itu mewajibkan setiap muslim yang ada di jarak masafatul qasr, yaitu di mana jarak dari Surabaya itu bisa mengqasar sholat. Maka hukumnya wajib atau fardhu ain bagi mereka yang tinggal di jarak masafatul qasr, yaitu jarak di mana seorang muslim ketika bepergian mulai boleh mengqasar sholat. Namun bagi masyarakat yang ada di daerah di luar itu, atau melebihi dari masafatul qasr, misalkan Jawa Tengah, Jawa Barat, hukumnya fardu kifayah. Ini keputusan resolusi jihad pada tahun 1945. Nah, ketika kita berbicara santri, maka tidak lepas dari yang namanya pondok pesantren dan kiai. Nama kiai dan santri tidak lepas dari perjuangan. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dedikasi atau pengabdian, atau yang biasa dalam istilah pesantren yaitu khidmah. Khidmah itu mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada agama, dan kepada pendidikan. Ini yang biasa kita lakukan di dunia pesantren.
secara turun-temurun, kiai dan santri memiliki pemahaman bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang lebih bermanfaat bagi sesama manusia. Dan itulah yang diajarkan oleh kiai-kiai kita secara turun-temurun. Sehingga santri ini di setiap tempat selalu mengedepankan yaitu sebuah perjuangan. Bagaimana dia hidup itu bisa bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya hidup normal dengan keluarga kita masing-masing, tidak hanya hidup dengan anak dan istri, pulang kerja tidur, kemudian besok kerja lagi, kemudian pulang tidur lagi, tidak seperti itu. Jiwa santri harus memiliki yang namanya ruhul jihad, yaitu ruh atau spirit perjuangan terhadap kehidupan ini. Sehingga kita juga harus respon dengan kejadian di lingkungan kita, dengan apa yang ada di lingkungan kita, baik yang menyangkut masalah agama, sosial, ekonomi, dan politik. Semuanya kita harus merespon dengan adanya itu. Tidak boleh kita hanya cuek atau acuh tak acuh, ini tidak diperbolehkan bagi kalangan santri. Di semua bidang kita harus berperan aktif dan menjadi pelaku sejarah, bukan hanya pembaca sejarah. Inilah prinsip yang selalu digaungkan dan diamalkan oleh para kiai dan santri. Kiai dan santri selalu mempertimbangkan kemaslahatan bersama atau maslahah amah yang berkaitan dengan masyarakat. Karena biasanya santri ini peranannya ada, akan tetapi eksistensinya di dalam kekuasaan sering tidak ada. Sehingga wajar jika muncul jargon-jargon tertentu yang melambangkan kebersatuan santri dengan negara. Misalnya, bersama santri, damailah negeri. Ini apa? Sebagai simbol bahwa santri itu biasa dididik menjadi paku atau menjadi pasak. Peranannya itu ada, tapi keberadaannya memang sering tidak dianggap, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam catatan sejarah. Lalu mengapa santri dan kiai selalu mencintai bangsa sendiri, sehingga tidak mengizinkan siapapun yang merebut tanah air kita ini, tanah air yang kita cintai ini? Yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah semboyan untuk mencintai negara atas landasan agama. Jiwa nasionalis dan agamis ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan ungkapan hubbul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air, bagian dari iman, maka menjaga keutuhan NKRI, menjaga kestabilan politik dan sosial adalah tanggung jawab bersama-sama. Karena sejak dari awal, kiai dan santri memiliki ruh jihad, yaitu jiwa pejuang. Maka pada saat ada anjuran berperang melawan penjajah, pada saat itu juga ruh kiai dan santri juga terbangkitkan secara otomatis. Karena ruh jihad ini sudah biasa dipacu dan dipupuk dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berperang di Surabaya atas dasar sukarela, bukan karena paksaan atau motivasi yang lain. Nah, lalu seperti apa sejarah resolusi jihad? Ini perlu kita sampaikan fakta dan datanya teman-teman, supaya sejarah ini lurus dan tidak sampai dibelokkan ke arah lain oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ini yang gemar membelokkan sejarah adalah oknum Ba'alawi. Bahkan menurut Faisal As-Segaf dari kalangan Ba'alawi, sejarah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah sejarah Kopinhu, alias sejarah fiksi atau sejarah palsu. Maka di sini kita akan tunjukkan buktinya, kita akan tunjukkan datanya. Menurut laman resmi Kementerian Agama atau Kemenak, fatwa resolusi jihad yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari diserukan pada tanggal 22 Oktober 1945. Isi dari resolusi jihad tersebut adalah kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan dengan melawan penjajah yang masih ada di Indonesia. Perintah perang ini bermula pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu,
Mbah Hashim mengeluarkan fatwa jihad di kalangan kiai dan santri pesantren untuk melawan penjajah. Lalu kemudian lahirlah resolusi jihad setelah diketahui bahwa tentara sekutu kembali ke Indonesia yang saat itu tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akhirnya, resolusi jihad disepakati dalam rapat di kantor pengurus besar NU di Bubulan, Surabaya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945. Nah, inilah isi naskah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, yaitu memutuskan yang pertama, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan satu sikap dan tindakan nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Kemudian yang kedua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agama Islam. Ini keputusan dari resolusi jihad tersebut. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945. Saudaraku sekalian, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata membuka babak baru untuk perjuangan kita di segala lini. Karena upaya kolonialisme masih tetap berjalan. Kependudukan Jepang atas tanah Indonesia dimulai sejak mereka kalah perang dengan tentara sekutu. Pihak Jepang ingin mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer untuk melawan sekutu. Namun, setelah para pemuda mahir dalam bidang militer dan belum sempat berperang melawan sekutu, pihak Jepang menyatakan kalah dalam peperangan melawan sekutu, yaitu tepatnya setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh pihak sekutu. Nah, waktu kosong itulah digunakan untuk memproklamirkan kemerdekaan kita oleh tokoh-tokoh kita yang pada saat itu dibacakan oleh Bung Karno sendiri. Di sisi lain, pihak sekutu juga membidik Indonesia untuk dijadikan tempat jajahan kembali. Akan tetapi, masyarakat kita enggan untuk tunduk dan menyerah kepada pihak sekutu. Maka, kita saling bahu-membahu, saling mendukung, bekerja sama untuk melawan penjajah, baik melalui pemikiran, melalui sidang, sampai melalui perang fisik di lapangan. Dan para kiai memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan untuk melawan penjajah melalui resolusi jihad. Ulama Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa umat dan ulama di berbagai tempat memiliki hasrat untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dan menegakkan agama Islam. Niat itu tertuang dalam pertimbangan resolusi jihad bahwa mempertahankan dan menegakkan NKRI menurut hukum Islam. Nah, ini dijelaskan dalam buku Piagam Perjuangan Kebangsaan yang ditulis oleh Pak Abdul Mun'im. Nah, setelah pertempuran 10 November 1945 berlalu, ternyata resolusi jihad NU terus digelorakan, terus disuarakan. Ketika Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, Jawa Tengah, yaitu pada tanggal 26 sampai tanggal 29 Maret 1946, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kembali mengumandangkan semangat jihad di hadapan para peserta muktamar. Nah, ini dijelaskan dalam buku Jihad Membela Nusantara, Nahdlatul Ulama menghadapi Islam radikal dan neoliberal. Lalu dari mana landasan resolusi jihad yang diambil oleh para ulama? Jika kita lihat dari kajian fikih. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa jihad tersebut sebenarnya diambil dari kitab Fathul Qorib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi yang wafat pada tahun 919 Hijriah. Isi kitab ini bermadhab Syafi'i. Di situ dijelaskan bahwa perintah jihad melawan orang-orang kafir
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ada dua. Yang pertama, hukumnya fardu kifayah di setiap tahun jika orang-orang kafir berada di negaranya sendiri. Kemudian yang kedua, menjadi fardu ain jika orang-orang kafir sudah masuk ke dalam negara Islam atau ada di wilayah sekitarnya. Gagasan resolusi jihad ini sangat menarik perhatian dari berbagai kalangan teman-teman. Karena pada umumnya dalam fikih jihad biasa difahami sebagai perlawanan terhadap orang-orang kafir atau non-muslim. Rumusan fikih ini berpijak pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Atau dalam kata lain, tidak akan berhenti memerangi mereka sampai mereka mengucapkan kedua kalimat syahadat. Sementara para kiai NU dan santri menggagas resolusi jihad dengan sebuah pemahaman bahwa di sini berperang demi mempertahankan tanah air yang kita cintai bersama. Bagi para kiai dan santri, mempertahankan tanah air adalah sebagai perwujudan rasa cinta terhadap tanah air kelahiran kita. Maka pijakan yang digunakan adalah hubbul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan. Saudaraku sekalian, ketetapan resolusi jihad adalah hasil dari ijtihad para ulama Nusantara. Karena fikih jihad tidak difahami apa adanya, melainkan ada apanya, yaitu sebuah tujuan yang akan digapai bersama. Narasi fikih adalah sebuah realitas di mana fikih itu diproduksi dan dijelaskan oleh seorang musonif atau seorang pengarang kitab. Maka di sini memahami sejarah sosial secara mutlak sangat diperlukan. Maka melihat konteks dalam peperangan ini, hukumnya wajib. Karena mahiyatul ahkam allati tataghayyaru bitaghayyuriz zaman wal makan wal ahwal, yaitu substansi daripada hukum itu akan berubah, akan selalu berubah dengan perubahan zaman, perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Dengan mempertimbangkan konteks fikih, maka fatwa-fatwa yang berpijak dengan kontekstual tersebut akan memberikan maslahah kepada seluruh umat, kepada seluruh rakyat. Fatwa ulama yang berpijak pada aspek kontekstual mencitrakan atau menggambarkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Ketetapan hukum yang ada selalu kita kondisikan, selalu kita sesuaikan dengan zaman yang ada. Jadi kita tidak selalu merujuk pada abad-abad yang lalu, abad pertama sampai abad ke-10 Hijriah, melainkan harus disesuaikan dengan konteks yang dihadapi di zaman sekarang. Dan kita yang hidup di zaman sekarang dituntut untuk melanjutkan pengawalan terhadap keutuhan NKRI ini. Kita berdoa semoga bangsa Indonesia tetap jaya sampai kapanpun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.